Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik kan? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa Allah melindungi kita semuanya. Kali ini saya akan menerangkan seni patung ya, di bab 2, yang mana masih termasuk seni rupa di pelajaran seni budaya dan prakarya. Kita awali dulu dengan baca istiadah dan basmalah sebelum kita mulai, supaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita ilmu yang kita dapatkan, insyaallah dapat bermanfaat buat kita semuanya. Oke, kita amati gambar-gambar di bawah ini ya. Di sana Kakak bisa mengamati beberapa macam patung ya, dari beberapa jenis patung yang mungkin insya Allah bisa mempelajarinya setelah kita mengamati dan bisa menjelaskan jenis serta macamnya. Di dalam seni patung ini diharapkan ya siswa mampu menjelaskan dari pengertian patung, mendeskripsikan fungsi-fungsinya dari patung, mengklasifikasikan jenis patung berdasarkan bentuk, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, dan mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, dan juga berkarya seni patung dari satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar kita. Menjak pada pengertian patung setelah kita mengamati berbagai macam gambar-gambar patung yang tadi sudah diamati. Nah, bisa kita mendeskripsikan ya, setelah diamati bahwasanya apa itu patung? Ya, patung dapat diartikan ya sebagai plastik ya, art atau seni plastik, karena identik sebuah karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Nah, di sini patung bersifat 3 dimensi ya, bisa berforma ya, yang artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Ada beberapa pendapat tentang seni patung ya. Di sini menurut Mix Susanto di sini bahwasanya seni patung adalah sebuah tipe karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Ya, di sini mengurangi bahan seperti motong atau menata atau aditif, ngecor dan mencetak. Nah, jadi ini adalah seni patung menurut Mix Susanto. Dan juga ada menurut Suenarso, bahwasanya seni patung merupakan seni, jadi semua karya seni ya, dalam bentuk meruang atau bervolume. Melihat latar belakang bahwasanya pada masyarakat zaman dahulu ya, masyarakat tradisional, bahwasanya pembuatan karya patung seringkali dibuka dengan kegiatan religi seperti pemujaan nenek moyang ya bisa memuja-muja nenek moyang, orang-orang yang diberi diteladani seperti, jadi dibuat patung ya. Sedangkan karya patung sekarang ini yang modern, di sini dengan membuat patung tersebut merupakan ekspresi masing-masing ya, ekspresi individu. Jadi penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi, jadi tidak terbatas atau terfokus pada pemujaan nenek moyang ya, karena dulu memang seperti itu ya. Oke. Dilihat secara umumnya berdasarkan pembuatan seni patung ada beberapa macam ya, 3 macam lah ya, seperti itu. Pertama adalah seni patung sebagai fungsi personal yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Ya, di sini pada zaman pembuatan dulu dibuat untuk kepentingan keagamaan, yang mana di sini untuk pemujaan nenek moyang ya. Seperti zaman-zaman terdahulu ya, orang-orang yang dibanggakan, yang dihormati, mereka sebagai pengenang orang tersebut dibuatlah patung. Nah, kalau masyarakat Islam, hal tersebut dengan memuja-muja nenek moyang itu merupakan ya syirik ya, karena pemujaan nenek moyang itu ya kita hanya mendoakan ya, berdoa kalau kita dalam
mengerti atau paham pada ajaran Islam, bukan berarti memuja-muja, tapi ya disinilah kebanyakan mereka memuja-muja nenek moyang, yang mana hal tersebut ya berhala, ya masuk berhala yang ditumpahkan oleh para penjahit kita ya waktu pemujaan-pemujaan nenek moyang di Mekah seperti itu dihancurkan oleh Rasulullah, kembali kepada ya sang pencipta yaitu Allah seperti itu. Itu kalau lihat dari seni patung sebagai fungsi personalnya. Ada juga fungsi sosial, ya dibuat untuk memperingati sesuatu peristiwa yang bersejarah, misalnya ya kesaktian Pancasila, ya dibuatlah burung ya Pancasila seperti itu. Nah, yang ketiga sebagai fungsi fisik yang bernilai estetika, yaitu membuat patung ya di sini estetik, jadi ada fisiknya seperti itu. Itu berbagai macam seni patung, bentuk dan jenis patung. Di sini yang pertama ada bentuk imitatif, yaitu tiruan dari bentuk alam. Ada tiruan manusia, ada tiruan hewan, juga ada tiruan tumbuhan. Jadi orang yang kreatif di sini ada bentuk imitatifnya. Jadi dibuatlah patung manusia, dibuatlah patung hewan, dibuatlah patung tumbuhan. Dan ada juga patung non figuratif, yaitu bentuk patung yang meninggalkan bentuk alam abstraknya, yang sekarang ini biasanya seperti itu. Jadi ekspresinya di abstraknya, seperti membuat patung tapi tidak jelas seperti itu ya, jadi ada abstraknya. Ada juga dan figuratif itu dari bahan-bahan tertentu ya. Nah, dibuatlah bentuk patung non figuratif secara abstraknya, jadi tidak terfokus pada bentuk-bentuk alam seperti itu. Bisa dilihat gambarnya di sana, ada bentuk-bentuk atau jenis patung. Oke, ada alat pembuatan patung, ada butsir, ada pahat, ada sendok dan alat lainnya. Dalam pembuatan patung di sini ada butsir, yaitu alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu, yang mana alat tersebut terbuat dari kayu dan kawat. Di sini fungsinya untuk mengukir atau membuat seperti patung dari tanah liat itu dibuatnya dari butsir ya. Nah, lihat seperti itu. Dan juga dari pahat ya, alat pahat ya, alat membuat untuk memahat, mengorengi dan membentuk bahan batu atau kayu. Ini caranya dipahat ya seperti itu. Dan juga ada alatnya sendok adukan untuk mengambil adonan yang menempelkan pada kerangka patung ya, ini dalam bentuk biasanya ke bentuk coran ya seperti itu. Dan juga ada alat lislasnya atau listrik kalau di sini patung dalam bentuk dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita seperti itu. Ada bahannya yang di sini setelah kita melihat alatnya, ada bahan-bahannya untuk pembuatan patung. Ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras, dan juga ada bahan cor atau cetak. Serta ada bahan lainnya yang mana terbuat dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita, bisa dari botol atau kayu bekas-bekas besi itu ya, bekas-bekas alat-alatnya seperti itu. Dan juga ada yang pokoknya yang ada di sekitar kita bisa dijadikan patung. Biasanya barang-barang bekas ini dibuatkan patungnya takut non figuratif ke abstrak biasanya seperti itu untuk bahan yang bekas lainnya. Teknik berkarya seni patung ya, ke tekniknya dalam seni patung ada teknik pahat, yaitu mengorangi bahan menggunakan alat pahat ya. Tadi dilihat dari alatnya sih ya, alat pahat di sini untuk mengurangi bahan-bahan ya yang kita akan buat dengan seni pahat, biasanya dari kayu ya. Nah, dari kayu buat topeng, yaitu di patung topeng, patung itu dipahat ya dengan alat pahat ya. Biasanya diukir seperti itu. Teknik pusir itu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan ya, biasanya ke tanah liat ya. Biasanya bahan-bahan yang lemah lunak ya. Teknik cor ya, menggunakan alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen kip ya. Teknik cor ya di sini
kita bisa ada kerangkanya. Kerangka tersebut ya buat cor. Seperti tergantung apa yang akan kita buat tentang teknik cornya ya. Bisa tabung bentuknya atau intinya patung-patung abstrak biasanya. Itulah karya seni patung dalam seni rupa, yang mana untuk seni patung ini ya kita hanya membahas sebagai wawasan, dan untuk prakteknya kita buat yang figuratif ya, dengan yang abstrak, karena seni patung yang bentuknya tiruan itu seperti bentuk manusia ataupun hewan, tumbuhan yang mana itu adalah ciptaan Allah, dan itu bila dibuat itu ada pemahaman ya, yang beberapa pendapat itu tidak boleh untuk kita buat ya, karena itu termasuk berhala, apalagi kalau kita membuat patung-patung pemujaan ya, manusia yang untuk dipuja-puji itu masuk berhala. Untuk ini prakteknya sebagai bahan ekspresi kita ya, dalam karyanya adalah membuat karya seni patung non figuratif ya, dengan abstrak ya, dari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan atau sekitar kita. Pertama tugasnya yaitu buatlah sebuah patung figuratif ya, dengan ketentuan kakak harus buat dulu konsep patung ya, konsep patung dengan ide masing-masing seperti itu. Rencanakan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatannya, serta gambar desain patungnya, dan juga tentukan bahan yang digunakan sekitarmu sehingga mudah untuk dalam prosesnya. Tentukan tekniknya dan langkah pembuatannya. Tekniknya lakukan finishing ya, dengan cat warna biar bagus, indah, dan kalau bisa buat mempunyai nilai harga jual kalau sudah bagus seperti itu ya. Oke, nah, itu tugasnya dokumentasikan dari awal ya, proses pembuatannya sampai akhir ya, sehingga terbentuk hasil karya yang kakak buat ya, dan kirim ke link Ustazah ya, yang pengumpulan tugas BP Balin Manhat ya. Coba kalian lihat hasil-hasil karya santri tahun yang lalu ya, di sana ada beberapa contoh-contoh ya karya seni yang sudah dibuat oleh kakak-kakak sebelum kakak kelas 9 ini ya. Semoga gambar tadi menjadikan inspiratif buat kakak semuanya ya. Kita tutup dengan ya semuanya membaca hamdalah ya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.